Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Febriawan, NIM 2409751. Di sini saya akan menjelaskan video tentang pengembangan model latihan. Model latihan telah digunakan sejak 1960-an dan mulai diadopsi secara luas secara global pada tahun 1970-an. Meskipun awalnya diterapkan secara tidak sistematis, perkembangan ilmu olahraga mendorong pengembangan model pelatihan yang lebih struktur. Inti dari model ini adalah prinsip spesifitas dan individualisasi, yaitu penyesuaian program pelatihan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan perkembangan unit tiap atlet. Pengembangan model pelatihan adalah proses jangka panjang dan dinamis yang selalu berkembang seiring dengan kemajuan atlet. Model ini dibangun berdasarkan evaluasi ilmiah, pengalaman masa lalu, serta landasan fisiologis dan performa yang kuat. Tujuan adalah merancang rencana pelatihan yang dapat dianalisis, evaluasi, modifikasi, dan diimplementasikan secara efektif. Ini ada progresi beban dalam model pelatihan. Peningkatan performa atlet sejak tahun 1975 secara signifikan berkaitan dengan meningkatnya kemampuan untuk mentoleransi beban latihan yang lebih tinggi. Beban latihan merupakan kombinasi dari intensitas, volume, dan frekuensi pelatihan dan harus disesuaikan dengan kapasitas fisiologis, kemampuan psikologis, serta tingkat kesiapan atlet. Peningkatan performa terjadi sebagai hasil langsung dari adaptasi fisiologis terhadap stimulus. Pelatihan adaptasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas performa, tetapi juga meningkatkan toleransi terhadap beban latihan untuk mempertahankan dan mendorong adaptasi lebih lanjut. Beban latihan harus ditingkatkan secara bertahap seiringnya waktu. Sini ada pemberian beban standar. Pemberian beban standar adalah metode pelatihan di mana beban dan frekuensi latihan dijaga tetap sama sepanjang fase persiapan. Meskipun dapat memberikan peningkatan performa di awal fase persiapan, pendekatan ini cenderung menyebabkan stagnasi performa sama fase kompetisi karena kurangnya variasi dalam stimulus latihan. Jika beban latihan yang digunakan terlalu rendah selama fase kompetisi, performa bahkan bisa menurun, terutama menjelang akhir musim. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian beban standar tidak cukup untuk mempertahankan atau meningkatkan performa atlet secara berkelanjutan. Untuk menghindari stagnasi, beban latihan harus ditingkatkan secara bertahap setiap tahun guna memicu adaptasi fisiologis yang berlanjutan. Pemberian beban linier dalam pelatihan. Pemberian beban linier adalah metode pelatihan di mana beban latihan ditingkatkan secara bertahap dan terus-menerus sepanjang waktu. Meskipun metode ini populer secara teori, bertentangan dengan banyak prinsip periodisasi pelatihan. Pendukung pendekatan ini berpendapat bahwa peningkatan performa hanya terjadi jika atlet berlatih dengan beban yang terus meningkat dan melampaui kapasitas normal. Namun meskipun cocok untuk jangka pendek, terutama bagi atlet pemula, penerapan jangka panjang metode ini memiliki risiko tinggi terhadap overtraining. Overtraining akibat beban linier yang berkepanjangan dapat menyebabkan maladaptasi fisiologis dan psikologis, penurunan performa, kelelahan ekstrim, dan juga cedera. Oleh karena itu, dalam bentuk yang murni, pemberian beban linier tidak disarankan sebagai strategi pelatihan jangka panjang dan hanya cocok diterapkan dalam fase atau periode singkat dengan pemantauan ketat terhadap respon atlet. Pemberian beban bertahap. Pemberian beban bertahap adalah metode pelatihan yang menggabungkan progresif overload dengan periode pemulihan secara teratur. Model ini juga dikenal sebagai periodisasi tradisional atau klasik dan mengikuti pola peningkatan beban secara bergelombang. Umum model ini menggunakan struktur 3:1, yaitu 3 mikrosiklus berturut-turut dengan beban yang meningkat, 1 mikrosiklus unloading untuk pemulihan dan adaptasi. Pemberian beban terkonsentrasi. Pemberian beban terkonsentrasi adalah metode pelatihan yang melibatkan overloading jangka pendek secara intensif
dan sering disebut juga sebagai planning of tracing. Meskipun menimbulkan kelelahan tinggi, metode ini dapat menghasilkan superkompensasi performa jika diikuti oleh periode pemulihan yang memadai. Ciri-ciri dan prinsip utamanya: durasi beban terkonsentrasi biasanya berlangsung selama 1 atau 3 minggu atau lebih, tergantung pada program. Kedua adalah waktu pemulihan yang dibutuhkan sebanding dengan durasi fase beban terkonsentrasi. Yang ketiga atau terakhir, jika pemulihan dilakukan dengan benar, performa akan meningkat melebihi level sebelumnya. Struktur pemberian beban dengan urutan terkonjungsi. Struktur beban urutan terkonjungsi adalah metode periodisasi lanjutan yang menyusun blok atau pelatihan secara berurutan dan terfokus dengan fokusnya spesifik pada satu kualitas fisik utama dalam satu waktu. Sementara kualitas lainnya dipertahankan dengan beban pemeliharaan. Struktur pemberian beban datar. Flat loading adalah model periodisasi yang mempertahankan beban latihan konstan selama 2 mikrosiklus diikuti oleh 1 mikrosiklus pemulihan. Model ini tidak mencari overstressing melainkan fokus pada stimulasi optimal dan stabil untuk adaptasi biomotor terutama dalam olahraga kekuatan. Struktur utamanya adalah yang pertama, mikrosiklus 1 atau 2 beban tinggi dan seragam menciptakan strength fisiologis optimal. Yang kedua, mikrosiklus 3 beban ringan mengurangi kelelahan dan meningkatkan kesiapan. Yang ketiga, tidak ada peningkatan bertahap seperti pada step loading, tetapi lebih stabilitas beban dalam jangka pendek. Urutan beban latihan. Urutan beban latihan adalah elemen krusial dalam periodisasi karena penyusunan fase pelatihan secara logis dan strategis akan meningkatkan efektivitas pelatihan secara keseluruhan. Konsep ini dikenal sebagai potensiasi fase, yaitu setiap fase mempersiapkan tubuh untuk merespon lebih baik pada fase berikutnya. Prinsip potensiasi fase. Yang pertama ada fase setiap pelatihan membangun fondasi untuk fase selanjutnya. Yang kedua ada contoh klasik. Yang pertama ada persiapan fisik umum. Yang kedua ada kekuatan. Yang ketiga ada kecepatan. Yang keempat ada daya tahan spesifik. Dan juga pada fase awal fokus pada latihan aerobik dan anaerobik umumnya menciptakan dasar kapasitas kerja dan pemulihan. Terus ada fase berikutnya pengembangan kekuatan dan meningkatkan kapasitas produksi tenaga. Kemudian kecepatan dan dilakukan setelah kekuatan karena membutuhkan fondasi neuromuskular. Yang terakhir ada akhir daya tahan dilakukan di fase kompetitif melalui latihan spesifik dan kompetisi.